Satu soft Ya, yang merasa pendengarannya kurang, tolong maju. Nah, masih muda-muda ya, pendengarannya masih tajam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, kita buka pertemuan kita dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, kajian kita hari ini terkait dengan ilmu ulumul Quran dan ulumul hadis. Ulumul Quran dan ulumul hadis. Untuk ulumul hadis, setelah saya buatkan 9 slide, saya khawatir ini tidak akan selesai atau bahas ulumul hadis saja. Khawatir. Mungkin nanti kita kajiannya dominan di ulumul hadis, ulumul Quran udahlah sekilas saja nanti. Karena ya itu tadi terkait dengan ketersediaan waktu. Dan nanti Bapak dan Ibu bisa merujuk pada kitab Taisir Mustalahil Hadis. Taisir Mustalah Al-Hadis karya Dr. Mahmud Tohan. Nanti saya berikan ke Ibu slide-nya, Bapak Ibu sekalian, juga versi PDF kitab Taisir Mustalah Hadis. PDF berbahasa Arab. Kalau nanti ini Bapak cari terjemahannya juga ada. Terjemahannya ada. Tapi saya sendiri secara pribadi agak mengalami kendala ketika membaca buku terjemahan, kadang-kadang kurang lancar pahamnya. Agak sulit. Tapi kalau Arabnya lancar. Dan ini untuk memperkaya kajian kita kelas, Bapak dan Ibu boleh nanti mencari terjemahan Taisir Mustalah Al-Hadis karya Profesor Dr. Mahmud Tohan. Ini buku paling simpel untuk ilmu mustalah hadis, yang paling simpel. Sekarang tadi sudah kita baca Ummul Quran, mohon disiapkan pulpennya. Lanjut. Mustalahul hadis. Bapak dan Ibu boleh catat. Kenapa? Dengan mencatat mengikat apa? Mengikat makna, mengikat apa? Pengetahuan. Mustalahul hadis. Apa itu? Mustalahul hadis bisa disebut juga ulumul hadis. Mustalah hadis atau ulumul hadis. Apa definisinya? Ilmun bi usulin wa qawaidah. Ilmu bi usulin dengan dasar-dasar dan kaidah-kaidah. Usul dan kaidah itu artinya sama sebenarnya. Usul dan kaidah itu artinya sama. Usul itu asal, itu akar, kaidah itu kaidah, yang akar, fondasi. Ilmu yang membahas tentang dasar-dasar atau kaidah-kaidah. Untuk apa kaidah itu? Yang digunakan untuk apa? Yu'rafu biha ahwalus sanati wal matan. Ilmu yang membahas dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengetahui apa? Mengetahui atau mengenali ahwalus sanati wal matan, mengenali keadaan sanad dan matan. Ilmu usulul hadis, apa ulumul hadis, mustalah hadis, ilmu yang membahas dasar-dasar atau kaidah yang dengan kaidah dan dasar itu kita mengetahui kondisi sanad dan matan. Dari sisi apa? Min haitsul qabuli war raddi.
Yang dengan mengetahui itu, mengetahui keadaan sanad dan matan, kita akan tahu bahwa hadis itu dikabul atau ditolak. Karena diterima dan dikabul diterima atau ditolaknya hadis itu tergantung sanad dan matannya. Membahas ilmu ulumul hadis lebih sulit daripada membahas ulumul Quran. Kalau kita belajar Al-Quran, teks atau nas yang ada di Al-Quran itu kebenarannya itu bersifat pasti. Apa? Kebenaran ayat Quran yang ada di dalam mushaf Al-Quran yang kita punyai itu kebenarannya bersifat mutlak. Tapi kalau kebenaran suatu hadis bersifat mutlak atau tidak? Tidak. Jadi kebenaran suatu hadis itu bisa debatable. Apa? Bisa hadis yang tidak debatable sangat sedikit, sebagian besar hadis itu debatable. Hadis sahih masuk kategori debatable atau tidak? Kebenaran hadis sahih itu sifatnya mutlak atau debatable? Sahih pun masuk kategori debatable. Meskipun kemudian ulama sekian, pokoknya kalau hadis yang Sahih Bukhari dan Muslim ya udah bener lah. Tapi sebenarnya itu juga bisa debat. Yang tidak debatable sangat sedikit hadis itu. Ya, Sahih Bukhari saja debat secara ilmu ulumul hadis. Tapi ya udah, sekarang kita udah gak usah debat-debat kalau yang Sahih Bukhari dan Muslim itu kira-kira. Itu ulama bikin. Jadi Al-Quran itu yang ada di dalam Al-Quran itu kebenarannya bersifat mutlak, sementara hadis tidak mutlak. Setelah itu bedanya nanti Quran. Nah, suatu ayat Al-Quran bisa dijadikan landasan atas suatu kasus sifatnya mutlak atau tidak mutlak. Al-Quran mutlak. Quran itu ayatnya bersifat mutlak. Tapi kalau dijadikan dalil atas suatu kasus sifatnya mutlak atau tidak? Tidak mutlak. Contohnya, tidak ada ayat Al-Quran yang menjadi dasar pengharaman anjing. Yang ada khinzir. Maka kemudian ayat tentang haramnya khinzir itu tidak bisa dijadikan sebagai ayat landasan keharaman anjing, tapi dicari yang dalil yang lain, kira-kira gitu. Ayatnya itu pasti benarnya, tapi kalau untuk dijadikan landasan suatu hukum itu sifatnya debat-debat. Inilah mudahnya Al-Quran, dan membaca Al-Quran dengan hadis masih mudah mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran tidak perlu kita tanya apakah ini benar gak ayatnya, nggak perlu. Asal sudah ada di dalam mushaf itu benar adanya. Kalau ada orang yang mengingkari satu ayat saja yang ada di dalam Al-Quran, sudah kafir orangnya itu. Kalau ada yang nggak percaya pada hadis, tidak langsung kafir. Termasuk hadis innamal a'malu binniyat itu hadisnya boleh, kebenarannya sifatnya mutlak atau tidak? Tidak. Oke, gitu dulu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya seperti an-nazubatu minal iman. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi ilmu mustalahul hadis ilmu yang membahas tentang kaidah dasar-dasar untuk mengetahui kondisi sanad dan matan. Apakah sanad itu diterima atau ditolak? Inilah kita ilmu usulul hadis. Lanjut. Dalil. Kenapa kita harus belajar tentang ulumul hadis? Apalagi kita yang menjadi ustadz atau dai, sebenarnya ilmu hadisnya nggak usah dalam-dalam banget, nggak apa-apa. Yang pengetahuan tentang hadisnya harus dalam siapa? Ahli hukum fuqaha gitu ya. Tapi kalau sekedar dai ya asal tahu sedikit nggak apa-apa. Jadi beda standarnya dai dengan standarnya Yang namanya dai itu tidak selalu
ulama. Dan seorang ulama belum tentu mahir menjadi dai. Yang di TV itu TV One segala macam itu jangan dianggap sebagai ulama, bisa jadi sekedar dai. Makanya dai itu ketika berdakwah harus merujuk kepada fatwanya ulama, jangan ngarang sendiri. Misalnya kurban kambing itu bisa nggak untuk satu keluarga? Secara fikih satu kambing satu orang kurbannya, tapi bahwa udah pahalanya saya niatkan untuk keluarga saya ya. Tapi saat menyembelih itu untuk muson, nggak bisa muson ini nggak bisa untuk sendiri. Tapi bahwa kemudian pahalanya saya niatkan untuk keluarga saya, ini jangan begitu. Saya beli, bapak beli ke warung Padang, beli satu bungkus nasi, siapa yang beli? Pak Ridwan. Jangan bapak bilang ini yang beli Pak Ridwan satu kelas PMA, pusing orang apa? Orang Padang. Yang beli Pak Ridwan. Sampai di sini Pak Ridwan bagi di satu sendok terserah. Gitu ya. Jadi kewajiban kita menjadi dai nanti kalau kita nggak level ulama jangan membuat Maka dulu Syekh Jabir pernah gaduh kan? Kenapa? Dia menyampaikan sesuatu yang tidak umum di masyarakat. Pinter dia, tapi menyampaikan sesuatu yang tidak umum. Gaduh, wajar nggak gaduh? Itu wajar masa kecil. Jadi kaidahnya gitu. Dalil daripada ilmu hadis apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, in ja'akum jika datang padamu fasikun seorang fasik. Binaba yang membawakan kabar fatabayyanu, maka cek and recheck lah. Kaidahnya gitu. Zaman dulu hadis itu ketika diterima nggak langsung diterima, dicek and recheck. Pak Muson itu suka makan berdiri atau tidak, minum berdiri atau tidak. Minum berdiri dosa nggak? Tidak. Tapi kalau kok orang yang minum kok sambil jalan meskipun nggak dosa, kalau dia jadi perawi hadisnya tidak diterima. Jadi tidak diterima hadisnya dia bukan karena dia seorang berdosa, tapi melakukan sesuatu yang tidak pantas. Sesuatu yang tidak pantas kan tidak selalu haram ya kan? Kalau saya minum sambil berdiri, pantas nggak? Enggak. Tapi haram nggak? Enggak. Jadi sekedar melakukan perbuatan yang nggak pantas menyebabkan hadis saya ditolak. Apalagi melakukan perbuatan yang diharamkan. Jadi hadis kalau sudah sahih itu rawinya keren. Nggak tukang rokok, nggak tukang. Kalau tukang rokok ya hadisnya doain nanti dia. Kenapa? Tapi sekarang untung kiai sekarang kan bukan rawi hadis. Kiai sekarang sekedar dia andaikan kiai itu menjadi perawi hadis, maka hadisnya menjadi lemah karena merokok. Ngajarin orang. Ada ulama Indonesia yang Makanya Apa? Saya Yasin Al-Badani. Iya, karena dia nggak merokok, ikut berdebat. Tapi kan muslim sekarang tidak masuk nama dia dalam apa? Susunan syaratnya masuk. Albani, Arab Saudi itu nggak masuk dia. Udahlah selesai di level siapa? Status hadis sudah selesai di masa-masa Imam Bukhari sini. Nggak usah bikin lagi kalau bapak jadi tukang hadis, saya cek lagi, nggak mau tabat. Makanya dia tidak perlu lagi itu sebenarnya ilmu hadis sudah matang, nggak perlu harus mendapat pengesahan dari Al-Badani atau Al-Albani, nggak perlu. Udah selesai di ulama-ulama zaman dulu. Kalau semua orang boleh mengotak-atik lagi, rusak hadis kita, ya rusak kan habis kita. Jadi seperti itu. Fatabayyanu antusibu. Oke, kesininya nggak usah. Jadi seperti itu. Dulu orang-orang itu ada orang yang banyak ngomong hadis akan dihukum oleh penguasa. Dikit-dikit ngomong hadis, hati-hati. Kalau nggak yakin benar-benar dia nggak akan dengan mudah. Tapi memang ada sejarahnya, hadis itu dipalsukan itu ada sejarahnya.
Di zaman sahabat nggak ada, sahabat yang sengaja memalsukan hadis nggak ada. Sekeras-kerasnya konflik Ali dengan Muawiyah, mereka berdua nggak ada ngarang-ngarang hadis untuk kepentingan sendiri. Muawiyah bilang Ali itu Ali, Muawiyah kan ribut dengan Ali, tapi dia nggak pernah mengingkari kehebatan meskipun perang. Tapi soal ilmu, pintaran dia di batasan. Ada nggak orang sekarang bertikai macam begitu? Gelut-gelut aja, tapi saat ilmu pemikiran dia baru saya. Dan sekarang ini soal gelut, bukan soal pintar, kayak gitu. Nah setelah itu pengikut mereka lalu menciptakan hadis palsu. Untuk apa? Memperkuat posisi politik. Sekarang makanya hati-hati kalau kita ini sekarang jadi tim sukses pemilu di Indonesia. Hati-hati, banyak ustadz yang payah sekarang untuk gara-gara pemilu. Harusnya mimpin umatnya di masjid-masjid, gara-gara pemilu rusak dia. Kebal. Ya udah, tapi tidak apa-apa juga di politik harus ada ustadznya. Jangan sampai apa? Bahwa ustadz ketika masa politik dia rusak urusan dia. Tapi kalau kita nanti ustadz nggak boleh politik, sama dengan kita serahkan negara kita pada orang Nasrani. Tapi bahwa ustadz yang masa politik parah, iya. Begitu. Sampai dulu urusan apa namanya? Urusan dukung-dukung Ahok itu kurang nggak sholat, itu masih itu. Itu begitu tuh. Ya, meskipun itu nggak umum ya. Tapi ada case satu masyarakat meninggal, orang sekitarnya nggak mau nyolatin dia gara-gara orang itu dukung. Apa? Nggak cocok sih, nggak cocok. Tapi orang udah mati, ya udah gitu loh. Siap kita menjadi ustaz yang benar begitu. Siap. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Aja tidur. Dalil. Ini masih dalil. Dalil merawih hadis. Nadharullah. Allah nadhar, apa nadhar itu? Mencemerlangkan. Allah mencemerlangkan imra'an laki-laki sami'a minna, yang mendengar dari kami, kata Nabi, syai'an sesuatu faballaghahu, lalu dia menyampaikan kepada orang lain. Kama sami'ahu, seperti dia mendengar dari kami. Yang dipuji Nabi apa? Didoakan oleh Nabi, semoga Allah menjadikan seseorang cemerlang. Siapa yang cemerlang? Orang yang dengar dari kami sesuatu, pesan atau apapun, lalu dia sampaikan sebagaimana apa yang dia dengar dari saya. Bukan ngarang, bukan nambahin, bukan ngurangi. Ini kerennya agama kita. Agama lain nggak ada kayak gini tasbih. Setelah ngomong dicek tadi belakangannya. Farubba muballighin au amin sami. Nabi bilang berapa banyak muballigh, apa muballigh? Muballigh itu orang yang menyampaikan. Kalau muballigh orang yang mendapatkan penyampaian. Saya ngomongin saya namanya muballigh. Ibu yang dengar itu namanya muballigh. Kata Nabi, berapa banyak muballigh au lebih paham min sami'in daripada pendengar. Maksudnya apa? Ada orang dengar hadis dari Nabi. Orang itu apa? Lalu dia sampaikan apa yang dihafalnya kepada orang lain. Yang dengar itu nggak ngerti maksudnya Nabi apa, tapi yang penerima pesan tadi justru mengerti. Siapa di antaranya? Imam itu kan orang yang nggak dengar dari Nabi. Imam Syafi'i, jauh-jauh. Imam Abu Hanifah, Malik. Bisa orang manusia mulia ini lebih keren daripada sahabat Nabi yang mendengar dari Nabi. Dengerin iya, apa lihat, tapi nggak mudeng dengan apa yang dimaksud dengan. Bisa jadi begitu. Ini motivasi Nabi kepada umatnya. Apa yang kau dengar dariku, sampaikan kepada orang lain seperti Anda dengar dari aku. Bisa jadi orang yang Anda sampaikan itu lebih paham maksud daripada Gafabil Marid. Tapi juga gini, Nabi ingetin juga, ini kan memotivasi untuk menjadi juru transfer tadi apa? Transfer hadis. Tapi ini mengingatkan. Ini tadi memotivasi, ini ayo sampaikan. Kalau ini
Nah, wis hati-hati, jangan. Yang atas dorong, yang bawah ngerem. Kafa bil mar'i kadiban. Cukuplah seseorang itu disebut berdusta apabila apa? An yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Seorang itu sudah cukup dianggap dinilai sebagai pendusta jika segala hal yang dia dengar dia kasih tahu orang. Apa saja yang dia tahu dari dia. Artinya apa? Yang tadi memuji orang yang menyampaikan, yang di bawah memperingatkan. Ini yang bawah bagi orang-orang yang hafalannya bermasalah. Kalau yang atas bagi orang-orang yang cerdas. Karena yang bermasalah itu jangan semua yang kau tahu diucapkan. Maka saudara, ketika saudara-saudara dengar ada pesan apa tuh? Informasi di internet tidak harus selalu Anda share, saudara-saudara. Tidak selalu harus di share. Pandai belah ini penting nggak saya share. Saya punya grup pegawai di sini. Yang nge-share informasi dari luar, saya keluarkan dari grup. Kan kemarin masalah patok-patok apa laut segala macam. Anda nggak usah nge-share, aku udah tahu. Maksudnya apa? Pegawai yang suka begitu biasanya lupa pekerjaannya, ngurusin urusan orang, urusan sendiri tidak disuruh. Saya tidak melarang anak buah saya ngeser-ngeser, enggak. Saya antisipasi jangan sampai anak buah saya sibuk di luar lupa di dalam. Ya kenapa? Ada kasus itu. Kalau misalnya pegawai itu rajin terus nge-share di luar dan di kantornya tetap rajin, mungkin nggak salah. Tapi ada kejadian orang-orang nggak fokus dengan kerjaannya, sibuk ngurusin yang lain, salah. Kamu urusannya apa? Kamar mandi? Dalam ngurusin politik, kamar mandi kotor gimana? Ini sekarang taman kan agak bersih sekarang nih. Apa? Yang bunga-bunga itu dulu kan di salah-salahnya apa? Ada botol bekas, gelas bekas. Lah, lo sibuk ngurusi pagar laut, lupa ngurusi pagar sendiri di sini. Sekarang udah mulai apa? Ya, cara kita menjadi manajer. Seandainya mereka ngurusin di sana bisa dan kita lain kita teman-teman debat gak apa-apa gitu. Tapi kalau gara-gara Anda sibuk mengurusi pihak lain sehingga urusanmu sendiri lupa, udah mendingan yang lain lupa. Ini urusannya soal gaji dan tidak gaji ya. Soal gaji dan tidak. Ya, anak PMA ke sini tiba-tiba di sininya nggak disaku. Kita kan harus melayani apa? Santri PMA, mahasiswa PMA, dilayani amanah umat. Anda sudah digaji, Anda ngurusi pagar laut berupa apa? Lantai PMA. Jadi gitu cara. Coba nih. Katanya saya kepala yang galak katanya. Tapi galak tapi sering ngasih duit. Sering ngasih duit. Lebih kalau ngasih duitnya lebih banyak sekarang daripada dulu. Insya Allah. Terus ini udah ya, kalau usah dibaca ya. Ntar habis waktunya. Kurang lebih sama dengan yang di atas tadi. Maudhu, apa maudhu? Maudhu artinya apa? Ada yang tahu artinya maudhu? Maudhu itu nanti ada dengar hadis maudhu apa? Hadis palsu. Maudhu'ul hadis al-an apa? Pembicaraan kita hari ini apa? Tema, maudhu artinya tema. Tapi di sini bukan tema, artinya objek. Objek. Jadi kata maudhu itu mempunyai makna yang banyak. Jangan salah pilih makna. Kalau hadis maudhu artinya hadis palsu. Kalau maudhu'ul bahas ya, tema pembahasan. Maudhu ini ilmu ini objek daripada ilmu hadis. Ilmu hadis objek yang dikaji apa sih? As-sanadu wal matan. Objek yang dikaji di dalam ulumul hadis itu apa? Sanad dan matan. Apa itu sanad? Orang-orang yang dari Pak Muson, dari Pak Mukrim, dari Pak ini, orang-orang ini namanya sanad. Terus isinya besok libur hari Kamis.
dari Pak Muson, dari Pak Mufre, dari Pak ini, dari pengurus CPI Al-Azhar Pusat bahwa Kamis depan libur. Yang dari orang ini namanya sana. Kamis depan libur namanya matang. Jadi apa? Matang itu isinya. Sanad itu transmisi informasi dari itu. Estafet. Oke. Objek kajian ulumul hadis adalah samratu, apa? Buah daripada ilmu ini apa? Manfaat. Samrah itu artinya apa? Buah. Nah, manfaat mempelajari ilmu mustalahul hadis apa? Tamyizus sahih minas saqim. Mampu membedakan hadis sahih dengan hadis yang saqim, yang sakit, ya, hadis yang lemah. Buahnya itu. Tapi kayaknya kita nggak bakal mampu belajar itu. Kita ini belajar ini hanya sekedar tahu istilah, apa? Iya, Istilah. Bukan terus kemudian kita menganalisa hadis lagi, kita cek ulang waktu Bapak habis. Bapak nggak akan bekerja lain kecuali udah Imam Bukhari dan ini udah selesai. Nggak usah kita utik-utik lagi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Lanjut? Kalau tadi Ya. yang terkait itu tadi apa? Dia bekerja di sini, misalnya dia mempunyai beberapa pekerjaan. Jadi dia bekerja misal karena di Al-Azhar. Terus dia ingin membangun suatu lembaga juga kecil misalnya dari Al-Azhar kan besar ya. Itu kalau menurut apa namanya, apakah itu baik? Apakah itu baik untuk misalnya, jadi dia juga punya dua pekerjaan ya. Yang utama itu di sini, tapi dia juga mau apa namanya, meluaskan lagi gitu. Tapi dia masih ada di sini. Itu menurut Ustaz baik nggak? Seperti yang kayak tadi itu yang tukang apa namanya, pembersih itu, dia kan punya pekerjaan lain juga gitu. Oke. Itu gimana Ustaz? Ini pertanyaannya tidak terkait dengan hadis, tapi Iya. boleh dijawab. Ya, sepanjang tidak mengganggu aktivitas di sini, ya nggak apa-apa. Saat jam kerja di sini dia berinternetan jualan, ya dosa. Bisa. Jam kerja di sini kan dibayar untuk kerja di sini. Dia ngurusin tempat lain. Jadi guru privat sambil online. Di saat dia sedang kerja, dosa. Kan ada perjanjian kerja dari jam sekian ke jam sekian. Nah, di jam itu kok ini di tempat lain kira-kira seperti itu. Tapi kalau sudah pulang, sudah selesai, terus begitu. Tapi kadang-kadang ada kepentingan. Contoh, menjadi kepala Masjid Al-Azhar. Kemudian saya bikin pondok pesantren. Saya ceramah di situ, saya sedang bikin pondok. Infaknya, infaknya di sini kan harus masuk di masjid ini. Kok masuk ke pondok saya? Ya itu yang kadang-kadang orang lupa. Dan maka saya membatasi, saya tidak bercerita tentang saya punya musola, saatnya saya tidak di sini. Masa saya kampanye untuk ibu untuk nyumbang apa musola saya di Solo, padahal saya bekerja sebagai pimpinan. Ya, itu tips-tips itu. Nah itu kalau Ustaz, saya sampai mengganjal ya. Jadi saya masih bekerja di suatu yayasan. Nah, terus tapi saya ingin meluangkan waktu untuk melebarkan saya kita dakwah lagi ya. Karena kan mungkin contohnya Al-Azhar itu kan sekolah besar ya. Tapi kalau kita misalnya buka yang kecil gitu, karena kan nggak semua orang itu bisa masuk Al-Azhar lah contohnya gitu ya. Nah itu tadi kata Ustaz kan kita tidak mengambil ladang di sini gitu ya. Terus apa namanya, apakah ketika kita ingin buka lembaga, tadi kata Ustaz punya lembaga, punya penstari, punya apa gitu ya, itu apakah kita harus izin dengan yayasan yang tidak bekerja di situ? Gitu. Sepanjang aktivitas itu di sana tidak ganggu di sini sih nggak perlu. Nggak perlu izin. Nggak perlu. Tapi kemudian terjadi satu persaingan ya yang perlu. Contoh nih, ada toko. Al-Azhar punya toko koperasi, bapak manajernya di koperasi itu, bapak itu bukan sebagai pegawai, tapi partner kita. Pendapatan bulanan bapak tidak dikasih gaji dari koperasi,
tapi pendapatannya berapa, nanti untuk yang berapa Bapak 60%, koperasi 40%. Semua barang yang dijual di dalamnya harus masuk ke kasnya. Nah tiba-tiba Bapak jualan apa, siomay yang ditaruh di situ terus dijual di koperasi itu. Siomaynya yang bikin istri Bapak. Pas waktu penjualan, bikin Bapak pulang. Tempat siapa yang Bapak pakai itu? AC siapa yang Bapak apa itu kan gitu. Ada kasus begitu di sini. Kita ingetin. Kalaupun mau tetap jualan, yang dijual itu masuk roda ekonominya kok koperasi. Misalnya siomaynya 10.000 dijual menjadi 14.000, ada untung. Nah, di share koperasi sebagai pemilik tempatnya berapa, begitunya berapa gitu. Tapi kalau jualan di tempat, ya saya pikir kalau kita mau masuk Ramayana, kita jualan di Ramayana, jualan baju, boleh nggak? Enggak. Tokonya orang. Boleh. Kurang lebih begitu ya, Bu. Dipisah. Ya memang ini namanya vested interest tuh. Banyak pejabat pemerintah begitu juga. Saya jadi direktur di Departemen Perdagangan, ada Departemen Kesehatan misalnya, dibutuhkan alkes, alat kesehatan. Kan saya harus cari vendor kan? Vendor apa kita untuk penyebaran apa ekonomi kan? Nah, saya kan punya wewenang untuk menentukan vendornya ini. Bapak jadi adik saya bikin perusahaan. Iya, banyak begitu. Bikin perusahaan. Nanti Bapak bikin perusahaan. Dimenang. Ini bikin saya juga gimana? Gitu ya. Tahu ya. Oke, ini ada yang bertanya tentang ilmu hadis? Oke. Kalau banyak kan hadis itu kita untuk bisa tahu derajatnya yang hadis sofi, dofi, hasan. Itu kan awal kayak kadang para pendakwah itu sudah berarti ini hadisnya dofi, cuma nggak disebutin di riwayat mana periwayatannya yang tertulis di mana gitu. Iya. Jadi di masyarakat ini hadis ini dofi, padahal kita yang tahu yang terima aja. Ya sebenarnya Nah level ini apakah boleh kalau hadis dofi itu diamalkan pada ulul amal? Oke, ulama sepakat begitu. Ulama sepakat itu ulama. Jumhur Jumhur ulama mengatakan hadis yang lemah asal tidak palsu. Palsu kan bagi daripada lemah. Asal tidak palsu, tidak terkait dengan hukum halal haram. Fadilah apa? Itu konsensus ulama. Kita nggak usah karang-karang lagi. Gitu. Sebanyak bahwa itu nggak parah, gitu. Parah atau tidak yang tahu ulama. Jadi gini, Mas. Ya kita misalnya Imam Bukhari mengatakan apakah kita harus teliti lagi? Bapak teliti lagi habis waktu Bapak. Ya, seorang dokter mengobati orang, apakah dia harus bikin obat? Dokter itu bisa bikin obat nggak? Enggak. Yang bisa bikin siapa? Apoteker meracik. Ada yang lebih salah lagi. Apoteker itu kerjanya, oh bumbunya penyakit pilek ini ingredient. Dia nggak bikin, tapi dia meracik dengan persentase perbandingan ini. Nah setelah dibuat, dikasih dokter itu nggak bisa. Nah kalau dokter tiba-tiba harus memposisikan diri sebagai pembuat apa nih? Kita sebagai ulama sekarang pun kalau Imam Bukhari sudah bilang sampai udah nggak pakai mikir loh. Bahkan orang di NU Muhammadiyah mikir nggak mikir. Harusnya dibilang nggak mikir. Makanya termasuk hadis disahihkan oleh Al-Albani itu nggak terlalu penting sebenarnya. Tapi sekedar pengetahuan juga bisa. Tapi kalau untuk menjadikan salah satu rujukan itu ya terlalu apa namanya jauh. Jadi gini, saya juga nggak ahli hadis, cuma tahu ilmu hadis itu begini kan. Biar apa? Tujuan kita belajar ini sekarang bukan untuk menjadi ahli hadis. Ya. Tujuannya agar kita tahu ketika hadis itu namanya ini maksudnya ini. Ya. Contoh nih, Imam Bukhari, ini hadis A, B, C, D. Ini katakanlah namanya sanad 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Terus itu 7, 6, 3, 1, 2, 4. Ini 5, 8, 9, 10, 12, 13.
Ini hadis kan rawinya ini kan. Nanti Imam Bukhari itu tahu nomor ini ditukar ke sini sama ini ditukar ke sini. Imam Bukhari bisa balikin urutannya kan nama orang ya kan? Iya. Bagaimana dia bisa membalikin? Dia tahu sejarahnya orang ini hidupnya tahun berapa, gurunya siapa, muridnya siapa, bapaknya siapa, anaknya siapa. Makanya kan ulama ada yang namanya mirip-mirip kan? Sahabat Nabi ada yang namanya Anas bin Malik, Imam hadis namanya Malik bin Anas. Ada lagi namanya mirip, nama dia mirip dan bapaknya mirip. Ini yang mana? Nah, Imam Syafi'i bisa ketika dulu dia diuji, ada orang ulama katanya Syafi'i apa? Imam Bukhari itu katanya pinter. Yuk kita uji. Ada sekian orang. Masing-masing orang ngasih pertanyaan. Itu hadisnya diobrak-abrik kayak gini. Bisa balikin. Nah, kemudian hadis ini bisa sahih. Sanad ini ditukar ke sini. Sanad B kan 7 lah 6 ini ya. Ditukar 76 taruh sini, kita taruh sini. Bisa balikin saudara-saudara. Siapa? Orang zaman sekarang yang bisa begitu. Siapa? Tidak ada. Bukan sekedar tahu tanggal lahirnya, tahun lahirnya, kemudian tahu karakternya. Ridwan itu kalau makan itu suka selalu duduk dia agak pusing dulu. Sementara kalau makan sambil jalan cengenges. Karakter itunya tahu. Orang yang suka cengenges nongkrong pinggir jalan di pos satpam gitu, pos ronda. Orang kalau suka nongkrong di pos ronda, hadisnya emang dosa nongkrong di pos ronda? Enggak. Tapi orang yang begitu tuh nggak pantas itu menjadi perawi. Jadi kalau berarti ada orang yang mau perawi jadi perawi, hadisnya tuh lemah. Tapi lemah itu tidak selalu palsu. Maka jangan sekarang ada ustaz hadis dhaif, itu tidak selalu palsu pun. Meskipun sekali lagi hadis palsu itu kan masuk dalam bagian hadis. Oke, lanjut ya. Makna hadis. Hadis secara bahasa berarti al-jadid, baru. Apa? Baru. Ini yang membedakan hadis dengan Al-Quran. Al-Quran itu qadim, apa qadim? Terdahulu, nggak baru. Kalau hadis itu baru, karena hadis itu ucapan Nabi, bukan kalam Allah. Ucapan Nabi. Apa itu hadis? Secara bahasa artinya baru. Apa secara istilah? Apa-apa udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala hal yang disandarkan kepada Nabi. Apa yang disandarkan kepada Nabi itu? Qaulin apa? Ucapan. Au fi'lin, perbuatan. Au takririn, ketetapan. Au sifatin, atau sifat. Jadi hadis itu adalah ucapan, perbuatan, ketetapan atau sifat yang dilengketkan kepada Nabi. Maksudnya dilengketkan apa? Ucapannya Nabi, perbuatannya Nabi, ketetapannya Nabi, sifatnya. Sifat Nabi apa? Bisa sifat akhlak maupun sifat fisik. Nabi tingginya sekian, rambutnya gini, itu namanya sifat fisik. Nabi itu kalau ketemu orang miskin begini, itu namanya sifat apa? Tindak lanjut gitu ya. Oke. Lanjut. Ini belajar serius, Kio. Iya. Udah jelas? Jelas belum? Hadis tadi artinya secara bahasa apa? Baru. Secara istilah? Ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat Nabi. Tadi kan apa-apa yang disandarkan kepada Nabi terkait dengan itu kan bahasa Arab.
apa-apa yang disandarkan kepada Nabi terkait dengan perkataan itu kan bahasa Indonesia yang nggak enak nggak? Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi, ya hadis pokoknya ucapan, perbuatan, ketetapan. Sekarang al-khabar. Makna al-khabar, lugasan khabar itu adalah kabar. Apa kabar itu? Berita. Al-khabar itu secara bahasa berarti kabar, berita. An-naba itu berita. Jadi hadis itu selain disebut hadis juga disebut khabar. Ini khabar dari Nabi, tapi dalam bahasa Indonesia nggak umum ya. Tidak umum. Dari kita bilang ada khabar dari Nabi nggak? Rata-rata bilangnya hadis sama sunnah. Istilahan, secara istilah sinonim daripada hadis yang tadi. Sinonim. Pendapat kedua, hadis datang dari Nabi, kabar datang dari selain Nabi, sahabat dan sebagainya. Tapi ini nggak umum, nggak populer. Yang populer nomor 1, kabar dianggap sinonim daripada hadis. Yang nomor 3, pendapat ketiga lebih luas. Khabar itu bisa datang dari Nabi ataupun bukan dari Nabi. Tapi yang populer ini baik. Apa? Khabar itu sama dengan hadis. Sekarang athar. Athar itu apa? Secara bahasa jejak atau bekas. Apa bahasa Arabnya? Baqiyatus syai', sisa sesuatu. Kalau Bapak berjalan di pasir atau di sawah berlumpur, setelah Bapak lewat menimbulkan apa? Bekas. Itu namanya athar. Bapak sujud di pasir, kemudian di dahinya ada sisa apa? Pasir, itu namanya athar. Istilahan, secara istilah apa? Nah, pendapat pertama, asar itu sinonimnya hadis. Pendapat kedua berbeda. Asar itu ucapan, perbuatan, perkataan, perbuatan, ketetapan atau sifat yang dimiliki, yang disandarkan pada sahabat atau tabi'in. Pendapat ini umumnya ini asar. Pendapat yang umum dipakai. Terus ada lagi as-sunnah. As-sunnah itu apa? Sunnah itu artinya jalan. Sunnah artinya secara bahasa jalan. Baik jalan baik ataupun buruk itu namanya ada sunnah Nabi, ada sunnah setan. Jadi godaan setan ya sunnahnya setan. Kita ngikuti sunnah Nabi atau sunnah setan? Tetapi dalam pembicaraan sehari-hari sunnah maknanya lebih sering dilekatkan kepada Nabi. Jarang sih orang bilang sunnahnya iblis. Tapi seandainya disebut ini bunuh orang itu sunnahnya iblis, benar kan? Ya benar, bunuh orang. Tapi kata sunnah disematkan kepada iblis tadi tidak populer. Yang populer sunnah disematkan pada. Nah, sunnah dalam hal ini, sunnah yang kita kaji di sini, sunnah dalam apa? Ilmu fikih atau ilmu hadis? Ilmu hadis. Karena apa? Sunnah di dalam ilmu fikih artinya perbuatan yang kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Itu sunnah dalam pengertian fikih. Sunnah dalam pengertian hadis yang tadi sama dengan hadis, ya. Sunnah di dalam ilmu nanti ada usul fikih yang disebut sunnah yang bisa dijadikan landasan hukum. Kalau sunnah yang tentang
Oh Nabi kalau tersenyum begini, itu nggak menjadi landasan. Udah, ini aja. Mohon izin, angkat dulu ya. Assalamualaikum Bang Isan. Halo. Waalaikumsalam. Mas Isan, aku lagi ngajar PMA. Titip pesen aja ya. Siap. Sami-sami di. Waalaikumsalam. Lanjut. Al-isnad. Al-isnad punya dua makna. Satu, azwul hadis ila qailihi musnadan. Apa maksudnya? Azw itu artinya apa? Baca, menempelkan hadis pada, mengaitkan hadis kepada si pembicaranya. Nyambung, apa? Nyambungin suatu ucapan kepada pembicaranya. Isnad. Nomor dua, silsilah rangkaian tokoh yang mengantarkan kita kepada matan. Apa? Dari ini, kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, silsilah yang menyambungkan ini kepada ibarat layangan, Pak. Layangan yang terbang itu namanya yang sedang bilang itu namanya matan. Yang pegang ini talinya itu namanya sana. Ya, tali namanya sana, layangannya itu matanya. Sana. Untuk makna kedua ini disebut apa? Sinonim daripada sana. Silsilah itu apa? Mata rantai. Menyambung. Lanjut. Asana tadi udah ya, sama ya. Sanad itu sama dengan Al-Musnad. Nama kitab yang ada sanadnya disebut Musnad. Yang dilengkapi dengan sanad. Tapi kalau ada kitab hadis isinya doang, itu musnad bukan. Makanya kadang kita kalau baca kitab lama itu capek. Satu lembar itu matanya dikit. Isinya apa? Dari haddasana, akhbarana. Capek nggak Bapak dan Ibu baca itu? Capek. Dulu waktu saya jadi penerjemah, tak buat gini Bu Rilati. Saya yang dari itu saya potong, saya taruh di catatan kaki. Sehingga pembaca saya udahlah, Bapak baca makan saja. Kalau pengen sanadnya jadi biar mudah. Toh orang mau nggak perlu juga membaca bercerita kepada kami hadasana ini hadasana sampai jumlahnya 7. Lelah. Nah itu bukan kajian orang zaman sekarang. Al-Musnad tadi ya seperti itu. Kemudian Al-Matan ma saluba wartafunal ard. Matan itu secara bahasa itu apa namanya? Ada gundukan tanah. Ini semuanya tanah. Gundukan. Ini kan? Ya. Mana yang disebut sana apa matan ini? Bagian yang tertinggi. Kenapa? Silsilah itu mengantarkan kita pada yang tinggi itu. Makanya masal tanah yang bagian tertinggi, puncak gunung, puncak bukit itu namanya matan.
dalam bahasa modern kabin pesawat itu bahasa Arabnya apa? Matn, ya Pak. Ana fi matni as-tairah. Jadi kata matan itu dalam bahasa Arab modern artinya apa? Kabin pesawat. Nanti Bapak kalau ibu dengar berita dalam bahasa apa? Arab, matan pesawat itu ada matan. Ruangan dalam Bapak itu namanya matmus. Kalau mobil, ruangan mobil itu namanya matmesin. Oke, istilahan. Oh ini ya tak tulis ya. Mayantahi ilaihi ghayat sana. Matan itu adalah tujuan akhir daripada sanad. Tujuan akhir kan ada sanad nyampe itu tujuan. Saya mau pergi ke Surabaya dari Jakarta. Dari Jakarta saya ke Bekasi, Kerawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, dan itu namanya apa susunan kata tadi? Sana. Tujuannya apa? Surabaya itu mana? Ujung apa? Ujung. Menjadi tujuh. Jadi al-matan ma yantahi ilaihi ghayatus sanad. Matan adalah suatu objek yang menjadi tujuan daripada. Tapi daripada ngapalin begitu, pokoknya kalau matan itu isi, sanad itu udah tujuan. Ya, gitu ya. Gitu. Misal udahnya Haddatsana al-Hamidi Abdullah ibn Zubair qala Abdullah bin Hamidi Abdullah bin Zubair itu berkata qala haddatsana Sufyan. Terus Sufyan bilang kepada qala berkata Sufyan haddatsana Yahya, bercerita kepada kami siapa sih? Yahya bin Sa'id al-Ansari. Qala berkata Yahya bin Sa'id al-Ansari qala ibu pentingnya apa bagi ibu kayak gitu? Intinya sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alal minbar qala berkata Umar sami'tu aku mendengar kata Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda Nabi innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu apa itu namanya? Haddatsana tadi namanya Bapak perlu sanad enggak? Kalau jadi dai bubar jamaah Bapak dan Ibu lagi ceramah di mimbar ayyuhal hadirun haddatsana al-Hamidi haddatsana apa selesai Pak bubar pulang. Ya ini ilmu ini adalah domainnya ahli. Ini kalau menarik juga sih kalau paham. Kalau paham menarik juga. Ya, tapi bahasa orang bijak. Khatibin nas ala qadri bicaralah dengan orang sesuai dengan kadar intelektualnya. Lah orang jualan pecel, jualan cabai di pasar, Bapak ketika sudah mah haddatsana kalau perlu hadisnya juga nggak usah dibaca, langsung Pak kalau saya jualan saya timbangannya saya kurangin gimana? Haddatsana apa? Bapak cuma bilang boleh atau tidak boleh. Mudah dibaca, nggak usah baca hadisnya juga ya. Orang pasar jualan cabai, Bapak bilangin haddatsana. Ya kalau kita ditanya di pengajian ya begitu. Ya kita juga pertama kita nggak hafal, mereka nggak perlu. Perpaduan antara tidak hafal dan tidak perlu. Simple. Kadang-kadang nggak ngerti itu ada bagusnya juga. Nggak ngerti itu ada manfaatnya. Seperti orang itu, seorang bapak-bapak nikahin anak gadisnya dengan imsakin bil ma'ruf atau tasrihun bil ihsan. Apa begitu? Aku menikahkan kamu dengan perjanjian dengan apa? Kau perlakukan dia dengan ma'ruf atau kau ceraikan dia dengan baik-baik. Menikah belum dimulai sudah ngomong. Untungnya kadang ngerti. Untungnya kagak itulah apa? Bil ma'rufnya sih orang paham. Tahu tasrihum bil ihsan apa tasrihum bil ihsan? Kau lepas dia dengan baik.
baik. Kalau udah nggak demen, jangan kau gantung, ceraikan dengan baik-baik. Nah, anaknya kagak ngerti. Coba kalau ya, belum. Apa lagi? Karena terus ada lagi doa untuk orang mati. Wa abdilhu daran min darihi, wa ahlan khairan min ahlihi, wa zawjan khairan min qabrihi. Gantikanlah di sana ya Allah rumahnya dengan rumah yang lebih baik dari sekarang. Ganti dengan keluarga yang lebih baik daripada keluarga sekarang. Ganti dengan istri yang lebih baik dari istri sekarang. Gitu. Istrinya rumah. Ini Pak Ustaznya ngecengin saya tapi dia nggak ngerti. Ya nggak? Doanya kan gitu. Wa abdilhu daron khairan min dari. Wa ahlan khairan min ahli. Wa zawjan khairan min. Itu kan Ustaznya doain kamu bukan jangan jodoh yang meninggal. Karena nggak ngerti istrinya bilang apa? Makasih Pak Ustaz. Kamu itu didoain kalau mendapatkan baru kamu amin. Nggak tahu. Kadang-kadang nggak ngerti. Jadi nggak ngerti ada barokahnya nggak? Ada. Puasa, makan, kata lupa. Kata nggak puasanya? Enggak. Gara-gara lu barokahnya orang lupa. Tapi kalau lupanya sengaja Pak Ustaz gimana? Terus misal ini udah ya. Al-muhaddis. Apa muhaddis? Orang yang sibuk dengan ilmu hadis dalam riwayat dan diroyah. Apa itu? Intinya gini, muhaddis itu sama dengan hafid. Hafal berapa? 1000 hadis. Orang saya utok, sakan matan-matani. Jadi itu tadi giniannya apa? Sanadnya apa? Sanad dan matan. Ada muhaddis, ada hafid. Ada yang bilang hafid lebih tinggi daripada muhaddis. Kemudian ada lagi yang apa? 300.000. Ya macam-macam, gelarnya macam-macam. Ya zaman sekarang saya mulai susah kok. 10 aja juga belum tentu kita. Jadi setelah ngaji ini Pak, kita menjadi tawadhu. Setelah belajar Bapak nggak tambah pinter, tambah bingung. Paling tidak kita ngakui kita kagak pinter gitu ya. Saya di rumah kan baca buku tuh, bukunya yang terus. Saya bilang istri saya, Dek, setelah baca saya merasa semakin bodoh. Kenapa? Yang tidak tahu, yang tidak diketahui lebih banyak daripada yang diketahui. Saya tiap malam Sabtu malam di rumah saya ada pengajian. Yang ngaji para ustadz itu. Jadi kerjanya apa? Mentertawakan diri sendiri. Artinya apa? Kita itu nggak pinter. Masih korek. Nggak pinter. Ya alhamdulillah. Jadi tawa. Al-Hafidh. Nah ada yang menyebut muratiful hadis. Al-Hakim lebih tinggi daripada Hafiz. Ada, habis. Dilanjutin nggak? Udah terlanjut. Kayaknya udah lelah banget. Yang ngomong saya yang lelah ibu. Ada terus. Ya. Yang mau nanya tadi kan kalau hadis itu masih debatable Ya. Bahkan hadis sahih pun tadi masih bisa debatable. Iya. Jadi memang karena ini sifatnya debatable, yang saya lihat ini sampai sekarang itu perbedaan mazhab itu hadis itu jadi perpecahan justru gitu kan. Ya maksudnya ada yang merasa dia bahwa yang benar dia gitu, golongannya yang benar ini, jadinya jadi apa, jadi dari dalam Islam sendiri perpecahannya sudah dari dalam karena perbedaan ini gitu. Itu menyikapinya gimana sampai itu? Ya harus belajar di TMA dulu. Belajar Quran Ustaz. Jadi gini Pak. Jadi aneh apa? Kami punya kajian apa namanya? Bukan kajian sih, membaca kitabnya Ibnu Rushd.
Saya tidak sarankan Bapak beli buku terjemahannya membaca sendiri, jangan pusing sendiri Bapak. Kalau ada kajian yang ustadznya baca kitab itu hadirlah. Tapi kalau Bapak beli terjemahannya baca sendiri saja, jangan. Bapak beli terjemahannya dibaca tapi sambil ikut forum itu bagus. Tapi kalau beli sendiri baca sendiri jangan. Nah, jadi kalau baca buku itu akhirnya kita apa? Oh, sedemikian luas agama Islam. Jadi nanti gini, apa namanya? Saya kasih gini ya. Quran dan hadis. Ini Quran, ini hadis. Ini dari sisi turunnya itu namanya qat'i. Qat'i. Dari sisi turunnya dia pasti dari Allah, tidak disaksikan. Kalau hadis ada dua, ada yang qat'i, ada yang doni. Nah, jadi kalau dari sisi turunnya benar nggak sih teks ini? Kalau Al-Quran benarannya sifatnya apa? Qat'i, apa qat'i? Pasti, absolut benarnya. Hadis ada yang qat'i, ada yang doni, ada yang pasti, ada yang asumsi. Doni itu artinya apa? Asumsi. Dan hadis sahih itu masuk dalam kelompok ini, saudara. Don, bukan qat. Ada hadis yang qat'i, iya ada. Tapi jumlahnya bisa dihitung. 90 sekian persen, hampir 100%. 98 dan sekian. Enggak ada 98. Itu hadis masuk kategori ini. Yang qat'i pasti. Oke, ini dari sisi apa? Turunnya. Dari sisi apakah itu layak fidilalah apa? Dilalah, apa dilalah? Ngerti ya dilalah? Dilalah. Bukan bahasa Jawa dilalah. Dilalah bahasa Jawa artinya apa? Ya kebetulan. Kebetulan. Tadi dia sedang beli sate, dilalahnya saya ada di situ. Jadi makan sate bareng. Itu namanya apa? Tapi dilalah di sini bukan dilalah bahasa Jawa. Dilalah itu kepantasan suatu teks untuk menjadi dalil. Kalau Quran dari sisi dilalah, Quran apa? Quran dan hadis. Dari sisi dilalah ada yang qat'i, ada yang doni. Quran hadis juga begitu. Dari sisi dilalah ada yang qat'i, ada yang dengan syarat masuk ini dulu. Sesuatu yang turunnya itu yang sesuatu yang teks baik hadis maupun Quran yang kebenarannya bersifat pasti itu ketika dijadikan alat dalil itu bisa qat'i, bisa doni. Jadi kalau kita belajar Quran udah turunnya sisi kesahihannya kebenarannya pasti. Udah. Kalau hadis kebenarannya ada yang pasti, ada yang asumsi. Diambil lagi sesuatu yang sudah pasti tadi untuk dijadikan alat dalil hukum itu masuk dalam kategori 2. Qat'i dan doni. Oke. Sebelum kita tutup tak kasih gambaran dulu sih. Satu lagi. Ini mukadimah untuk pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya. Nih. Sini ya. Belum. Udah pede aja saya. Pembagian hadis lihat dari sisi jumlah perawinya. Itu ada yang mutawatir dan ahad. Saya sekarang ngajar. Bapak jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi hadis dianggap mutawatir itu. Sekarang saya ngajar jumlahnya minimal.
Kemudian Bapak menyampaikan ilmu yang saya ajarkan ini kepada orang yang jumlahnya 10 juga. Yang 10 tadi ngajar kepada yang lain 10. Jadi ini kan, ini ada tingkatan kan? 1, 2, 3, 4. Ini dawuhnya Nabi, ya. Ini ada yang dengar dari Nabi. Berapa jumlahnya? 10 orang. 10 orang itu kemudian menyampaikan ilmu kepada orang yang lain lagi, jumlahnya 10 lagi, 10 lagi, 10 lagi. Nah, ini 10, ini kok cuma 9, terus ini 10 lagi. Hilang 1 menyebabkan hadisnya tidak di sini, jadi di ahad. Oke ya. Ahad itu dibagi nanti menjadi ahad itu artinya apa? Yang tidak sampai 10 dianggap ahad. Ahad itu artinya 1, tapi pengertian tidak satu-satu seperti itu. Nah, hadis ahad dibagi 3, masyhur, aziz, gharib. Apa masyhur? Di sini memang 3 orang. 3 orang sampai akhirnya 3. Kalau di tengah-tengah ini ada yang 2, Aziz. masyhur enggak? Pindah ke sini. Aziz itu artinya apa? 2. Apa? Minimal 2. Apa namanya? Ya, enggak boleh kurang dari 2. Terus kemudian gharib. Gharib itu bahasa lainnya fard, munfarid, berdiri 1 orang. Jadi hadis innamal a'malu binniyat itu hadis masuk mana? Ini atau ini? Innamal a'malu binniyat itu hadis mana? Masyhur dalam pengertian dia masyhur diketahui banyak orang kan. Tapi dari sisi ini gharib. Kenapa? Yang dengar hadis itu dari Nabi cuma Umar bin Khattab. Lalu Umar menceritakan pada orang lain, sahabat Nabi yang lain. Yang dengar dari Nabi cuma Umar bin Khattab. Jadi hadisnya statusnya gharib. Terus yang hadis sahih dhaif masuk di mana? Hadis yang ini dilihat dari sisi kuantiti, jumlah perawi bukan kualitas. Kalau di sini Aziz yang denger ini orangnya payah semuanya, suka merokokan, suka minum berjalan. Yang rawi 2 orang, kedua-duanya kalau minum suka jalan. Maka karakter kedua orang ini menyebabkan hadisnya tidak sahih karena punya karakter tadi. Nah di sini Umar sendirian, bagus. Makanya hadisnya sahih. Jadi jumlah ini tidak menentukan kualitas. 1 orang pintar dengan 5 orang bodoh, bagusan mana? Bagusan 1 orang? Jumlahnya banyak mana? Jadi di sini misalnya, yang menyebabkan hadis itu apa? Menjadi tidak sahih misalnya, Bu, ibu sudah makan belum? Barusan sejam lalu makan donat 1 biji. Kamu udah makan belum? Saya belum makan apa-apa. Orang ini menyebabkan hadis menjadi karena pelupa. Pak, dia kan ahli puasa, ahli ibadah, kerja banyak, nggak ada urusan. Urusannya itu apa? Intelektual yang suka lupa itu, makanya hadisnya jadi yang lupa di sini misalnya jumlahnya ada 3 orang. Ketiga-tiganya pelupa. Dengan di sini 1 orang, ini nggak pelupa. Bagusan mana? Jadi masyhur aziz gharib itu tidak menentukan kualitas, tapi kuantitas. Kalau yang di sini kualitas plus kuantitas. Kalau mutawatir itu perpaduan antara kualitas dan tapi jumlah hadis yang masuk kategori ini tak banyak. Hukum Islam kita sebagian besar dibangun di atas hadis yang status benarnya itu sifatnya diasumsikan benar. Kalau ini dipastikan benar. Berarti hukum fikih kita asumsi dong Pak kebenarannya. Ya. Asumsi dalam pengertian ilmu hadis. Seasumsinya Imam Ghazali ya benar. Itu loh maksudnya. Pak, meskipun itu sifatnya diasumsikan benar, tapi karena yang mengasumsikan itu orang kualitasnya top,
Maka jangan sampai sejak ngaji ilmu hadis jadi meragukan kita pikir apa gunanya ngaji kata Pak Ustadz itu sebenarnya asumtif. Jadi salah satu rukun ibadah apa? Salat niat. Niat itu menjadi rukun sholat, ya kan? Sementara hadis yang menjadi landasan buat rukun niat itu hadisnya sifatnya asumtif, yang hadis berarti rusak hukum itu. Sekali lagi saya bilang yang dimaksud asumsi ini bukan asumsi dalam pengertian lapangan masyarakat kita, tapi dalam pengertian ulama fikih. Nah, karena fikih itu sifatnya asumtif ya Pak, maka kalau terjadi perbedaan fikih ya tadi jangan gontok-gontokan. Benar loh. Orang-orang yang gampang gontok-gontokan masalah fikih kurang wisata ilmu kekinian. Jadi kalau dai kita, ustadz kita nggak usah pinter ulumul hadis, pernah belajar ulumul hadis gitu ya. Pernah belajar ulumul hadis, maka insya Allah tercipta ustadz dai yang soleh tapi sangat tasamuh di dalam perbedaan. Tasamuh dalam perbedaan. Tapi aku semua hal benar dong Pak. Ya enggak gitu juga. Meskipun kita tahu madhab perbandingan tadi, jangan pelin-pelan dikit besok ini sekarang begitu. Ya kalau kita amalkan sendiri konsisten kita dengan apa yang kita ikuti. Misalnya Imam Syafi'i ikut Syafi'i. Tapi kadang-kadang Bapak kan pergi ke suatu tempat, Bapak salat imam Bapak Hambali ya biasa aja gitu. Tapi saat Bapak sendiri atau Bapak menjadi imam diri, bukan Bapak yang konsisten dengan apa itu? Ya. Ketika pergi ke Mekah, saya sudah nggak baca doa kunut ya biasa aja. Saya sudah nggak baca Bismillah sejahar, ya biasa aja. Itu fungsinya soleh, tegas dengan pilihan kita. Tapi ketika dalam kondisi tertentu harus berbeda, maka ketika perbedaan itu lama. Any question? Bu, Ibu tertawa paham atau bingung? Insya Allah ada acara si anak gitu di sekolah. Iya. Jadi dia nanyain gimana. Hari ini banyak ini. Iya karena ini ya ujung-ujung di penghujung sekolah. Dan mohon maaf, dua pertemuan ini saya agak telat masuk karena harus hadirin acara kita. Di sini kan ada TK, SD, SMP. TK punya 4 acara, SD punya 4, jadi saya harus menghadiri 12 acara. Yang kalau hadir harus nomor dulu, yang berubah Bapak beli. Ya itulah dunia. Dan sebenarnya saya nggak senang begitu, tapi udah sunatullah gitu, jadi harus begitu. Masa udah nggak datang kan nggak sopan. Coba, apalagi disebutkan namanya. Disebutkan namanya kagak ada. Ya baik, kalau tidak ada pertanyaan Bapak dan Ibu, insya Allah kita pertemuan berikutnya Pak Abu Hurairah nanti ketemu dengan saya selanjutnya lagi. Dan insya Allah di bulan Juli ada praktek apa? Praktek khitobah. Syaratnya ya ini kehadirannya tidak boleh kurang dari yang itu. Nanti kita seleksi dulu. Kemarin jumlahnya 30. Yang ikut ujian ya yang kehadirannya nanti khusus bapak-bapak tapi belum ibu-ibu. Nanti kita inilah latihan jadi apa? Penceramah dulu. Terus penceramah dulu di sini. Tapi yang rumahnya jauh gimana? Nah, ya nantilah ya. Yang lulus tapi, yang lulus. Siap? Siap. Insya Allah. Pesertanya anak-anak juga kok. Ya ada jemaah bapak-bapak tapi nggak banyak. Emang masjid ini banyak digunakan oleh anak-anak. Kesetnya maksud? Ya sementara bebas aja ya. Siap Pak. Udah biasa. Ini udah biasa. Lah, ya maka jadi dibiasakan. Biasa. Biasa masakan apa masa? Baik, terima kasih.
Semoga pertemuan kita hari ini diberkahi, amin ya rabbal alamin. Insya Allah nanti saya share slide-nya, tapi saya mohon maaf ya, slide-nya campuran, ada yang Arab, ada Indonesia. Ini kenapa ada Indonesianya dulu, mahasiswanya bingung, jadi saya Indonesianya. Tapi ya itu, orang bisa itu karena terpaksa. Iya. Bisa karena Bapak dan Ibu saya paksa tadi yang Arab tadi. Biar apa? Nanti maksanya jangan di sini doang, di tempat kalian Bapak dipaksa insya Allah. Di rumah saya kalau ngaji itu Pak Haji, yang maknain apa itu? Oh iya. Saya paksa. Manfaatnya apa? Ada orang itu harus sunnah Nabi gitu kan. Habis ngaji di rumah saya sekarang sudah jarang bilang sunnah Nabi. Kenapa? Oh susah ya Pak. Baca ini aja susah apalagi itu. Jadi konsepnya gini, kalau Bapak mau makan nasi padang, apakah harus bikin nasi padang sendiri? Tidak. Ya, yang bisa bikin. Yang nggak bisa bikin konsumsi udah jadi dulu nggak apa-apa. Nah kalau Bapak Ibu ngaji fikih belajarnya Safinah, Fathul Qorib itu ibaratnya Bapak apa? Makan nasi padang nggak usah memasak, tapi sudah dimasakkan oleh para ulama hukum. Nanti kalau sudah mahir, alim, baru naik lagi masak sendiri. Dari bumbunya Al-Quran dan Sunnah tadi bahas. Sepanjang belum bisa masak, ya udah fikih yang sudah diajarkan para ulama. Tentu dengan memahami apa? Dan dalil. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.